Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, CRM untuk penerbit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bertemu dan berdiskusi dengan salah satu institusi penerbit yang cukup besar, publisher yang cukup besar. Kita diskusi membahas bagaimana penerapan strategi CRM, Customer Relationship Management untuk penerbit ini. Intinya, bagaimana para pelanggan yang dimiliki oleh penerbit ini terus menerbitkan buku, cetak buku melalui penerbit ini. Jadi pelanggan dia adalah ya mulai dari sekolah, institusi, koperasi, dan para trainer, bahkan beberapa itu perorangan. Jadi banyak sekali customer yang sudah pernah menerbitkan buku di penerbit ini. Jadi akhirnya kita berdiskusi apa yang harus dilakukan supaya para customer ini terus berbisnis, order buku, menerbitkan buku melalui penerbit ini. Jadi intinya bagaimana akhirnya ya customer ini termotivasi untuk menerbitkan buku berikutnya, menulis, menerbitkan, dan menerbitkannya melalui percetakan atau penerbit ini. Jadi akhirnya ya kita sepakat untuk yuk kita mulai dari customer yang sudah dimiliki, customer yang sudah melakukan penerbitan, kemudian kita support, kita motivasi, bahkan kita edukasi sehingga kita fasilitasi bahkan sehingga mereka lebih produktif dan menerbitkan bukunya melalui institusi ini. Kita akhirnya merumuskan aspek-aspek yang kita bisa support berikan kepada para penulis ini, penulis institusi. Kalau perusahaan biasanya ada level manajemen yang ingin memiliki buku, menulis, memiliki buku kemudian diterbitkan. Kalau trainer udah pasti, trainer itu mereka sangat produktif, kebanyakan ya mereka sangat produktif untuk menulis, menerbitkan buku sebagai bentuk dari portofolio dari para trainer itu. Jadi trainer itu menjadi pelanggan yang potensial bagi si penerbit ini. Yang pertama aspek yang kita bahas kemudian kita rumuskan dan ini akan kita eksekusi adalah aspek dari value. Kadang-kadang pelanggan itu punya kendala, wah saya harus menerbitkan kuotanya harus 1000, minimal 2000, itu sehingga ini menjadi sesuatu yang kita rumuskan sehingga oh lu mau menerbitkan 100 bisa, 50 bisa, bahkan 40 bisa, tidak harus menerbitkan dengan jumlah yang 1000, 2000 sehingga ini akan membebani bagi si customer yang ingin menerbitkan. Yang kedua tentu saja harga ya. Harga ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akhirnya orang memutuskan saya menerbitkan buku di sana atau di tempat lain. Sehingga harga ini menjadi faktor yang benar-benar kita hitung sehingga si penulis itu terus berbisnis dengan kita. Harga ya kita lihat di kompetitor seperti apa. Kalau harga segitu per buku dapat berapa. Untuk dapat harga khusus harus cetak 1000, untuk dapat harga khusus harus cetak 500. Sehingga ini jadi pertimbangan bagi para customer yang ingin menerbitkan buku di tempat kita. Itu yang value ya, kita masih bicara value. Kemudian kadang-kadang ada penulis yang tidak punya atau belum punya kemampuan untuk melakukan layouting, editing, bahkan kemampuan menulis sekalipun, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai value. Kalau menerbitkan di kita, editingnya itu kita bantu free, layoutnya bahkan kita bantu free, kemudian kita kasih beberapa contoh desain sampul yang mereka bisa pakai, itu bisa secara free. Intinya bagaimana kita memudahkan para penulis ini akhirnya memiliki buku dan buku itu layak jual. Ini masih desainnya bagus gitu ya, kemudian layoutnya juga bagus, kekinian. Nah itu kita bantu support, itu sebagai nilai atau value yang kita bisa tawarkan kepada para calon penulis, kemudian para penulis dan calon penulis. Kemudian secara value kita juga lakukan edukasi itu artinya orang-orang yang edukasi dan motivasi ya, orang-orang yang pengen nulis buku atau misalnya punya kesulitan bagaimana menulis buku sementara dia punya kebutuhan untuk memiliki buku. Nah kita sebagai penerbit punya hal untuk kita melakukan edukasi dan motivasi kepada mereka untuk bisa produktif menulis. Kemudian
satu hal lagi yang kita juga bisa support kepada calon penulis adalah bagaimana akhirnya setelah memiliki buku itu memasarkan. Jadi kita bisa membantu mereka untuk memasarkan buku-buku ini. Kalau tadi kita bicara penulis baru yang belum terkenal atau misalnya masih coba-coba menulis, ini akan menjadi hal yang penting untuk akhirnya buku ini sampai ke tangan pelanggan. Kalau para trainer, maka biasanya trainer akan dijual kepada peserta kelasnya, tapi kita sebagai penerbit bisa support bagaimana akhirnya buku ini bisa syukur-syukur sampai ke toko buku ya. Nah, itu kita support seperti itu. Nanti ada hitungan kerjasamanya. Nah, ini secara value kita memikirkan banyak hal sehingga menjadi alasan bagi para penulis ini untuk oke, saya di penerbit itu, saya dibantu penerbit itu, misalnya gratis urus ISBN dan seterusnya. Itu adalah bagian dari value yang kita bisa berikan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting tadi, yang pertama adalah value, yang kedua ini sangat penting, orang akan menerbitkan buku pasti akan browsing, akhirnya ketemu nih penerbit. Nah, kita sebagai penerbit muncul nggak di pencarian mereka, kemudian setelah muncul di halaman pertama, urutan pertama misalnya, akhirnya mereka akan klik. Begitu klik, ternyata banyak sekali informasi positif yang ada di dalam blog atau website kita. Kemudian di Instagram juga kita mudah ditemukan. Intinya kita bicara brand ya, brand kita. Oh, kalau penerbit ini jaminan mutu, kalau penerbit ini oh keren ya. Jadi orang punya buku diterbitkan oleh penerbit yang punya nama, maka dia akan ikut ya. Kita ngelihat brandnya ya, oh bangga gitu ya kalau bukunya diterbitkan oleh itu. Maka kita harus punya program untuk membangun brand supaya kita secara awareness, kemudian secara ini mudah ditemukan dan kita memiliki image positif. Orang kalau menerbitkan di tempat kita akan keren, akan bangga, sehingga bangga pada saat dia akan menjual atau bahkan membagikan buku itu pada teman atau koleganya. Itu yang kedua adalah secara branding. Jadi kita berdiskusi untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan sehingga para pelanggan dan calon pelanggan itu akhirnya menerbitkan buku di penerbit ini. Dan yang ketiga, yang kan ada brand, ada value, brand, dan relationship. Nah, relationship ini kita harus rumuskan program-program apa yang kalau misalnya sekarang kita sudah punya 200, si penerbit tadi sudah punya kurang lebih 200 customer ya. 200 ini bagaimana kita maintain, kita bangun hubungan dengan mereka sehingga kalau punya kebutuhan untuk menerbitkan buku selalu ke kita. Kemudian punya kesulitan kita bisa support. Kemudian mereka sedang tidak termotivasi untuk menulis buku, kita bisa support akhirnya dia termotivasi untuk menulis buku. Jadi dari sisi value tadi kita sudah bahas untuk penerbit ini ya, kemudian dari sisi brand sangat penting, dan yang ketiga adalah dari sisi relationship. Itu kira-kira yang akhirnya kita rumuskan, kita sepakati untuk kita implementasi. Customer yang sudah ada itu tetap kalau misalnya cetak buku ke kita, kemudian dia lebih produktif untuk menulis buku, sehingga kita sebagai penerbit punya program untuk mengedukasi, memotivasi, bahkan membangun relasi dengan mereka dan membangun brand sehingga menerbitkannya ke kita. Itu sukses untuk kita semua. Terima kasih. Informasi lebih lanjut ada di nomor saya di bawah ini, 081 28 28 335 28. Terima kasih.